Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Misi Roh Kudus bagi orang percaya. Bagian yang keempat. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah 20 ayat 28. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam menghadapi krisis yang menimpa pada sekarang ini, kita sungguh memerlukan Roh Kudus yang dapat memimpin orang yang percaya kepadanya. Kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus begitu terlibat dalam pekerjaan kerasulan jemaat yang mula-mula itu. Tindakan apakah yang mereka harus buat dalam menghadapi berbagai tantangan atau krisis? Melalui doa serta berpuasa. Saat berdoa dan berpuasa, maka Tuhan membuka jalan bagi mereka dengan memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus telah membimbing jemaat untuk memilih misionaris. Kisah 13 ayat 1-4. Orang-orang yang dipilih sudah dikenal baik sebagai orang yang membuka diri mereka terhadap Roh Kudus. Kita lihat para rasul melukiskan mereka sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah 13 ayat 9. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka berada di bawah kendalinya. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Paulus mengingatkan tua-tua jemaat ditempatkan pada kedudukan mereka oleh Roh Kudus. Kisah 20 ayat 28. Roh Kudus memegang peranan penting dalam menyelesaikan kesukaran yang serius yang mengancam kesatuan jemaat. Sesungguhnya kitab suci memperkenalkan keputusan-keputusan yang dibuat majelis jemaat yang mula-mula dengan kata yang sebagai berikut. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kisah 15 ayat 28. Kalau saja Roh Kudus telah menjadi alat pada masa lalu, bukankah Roh Kudus juga dibutuhkan sekarang ini? Kita hidup dalam dunia di mana kita tiba kepada kenyataan bahwa uang tidak selamanya dapat memecahkan masalah. Kepintaran manusia mempunyai keterbatasan. Kita ingat masalah virus yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, namun telah membuat suatu kehebohan dunia, sehingga orang menjadi ketakutan, cemas, dan merasakan diri terancam. Di samping menjaga kekebalan tubuh kita dengan menghidupkan pola hidup sehat, termasuk social distancing dan mencuci tangan kita dengan baik yang direkomendasikan WHO, sudah selayaknya kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa dan penuh penyerahan. Ancaman dunia seharusnya membawa kita untuk merendahkan diri, menghilangkan kesombongan kita, dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa dan kepadanya saja kita harus bergantung. Bila kita dipimpin Roh Kudus-Nya, maka kita dapat menghadapi dunia dengan perasaan damai, sejahtera, dan kebahagiaan, di mana semua ini akan menghilangkan stres yang justru menurunkan kekebalan tubuh kita. Dengan senantiasa datang kepada Tuhan, kita akan memelihara mental health agar dipertahankan, sehingga perasaan damai dapat diperoleh dalam menghadapi krisis apapun. Kiranya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menjadi pengalaman kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.